menanggapi kemarin di persidangan dari pihaknya Linda, mungkin ada statement atau tanggapan yang disampaikan? Kita belum melihat tanggapan dari teman-teman kuasa hukumnya Ayu atau penasihat hukumnya Ayu, tapi kami memantau dari SIPP kalau perkara tindak pidana penggelapan nomor 186 PIK B itu sudah berlangsung beberapa kali. Kalau nggak salah sidang pertama tuh dilakukan di 3 Februari, terus 10 Februari sidang pembacaan dakwaan, dan yang kemarin yang teman-teman tanyakan ke kami itu tanggal 24 ya Februari, agenda eksepsi dari teman-teman penasihat hukumnya Ayu. Kami sekilas mendengar tanggapan dari rekan kami yang memantau persidangan kalau dakwaannya sebenarnya eksepsinya terhadap dakwaan sebenarnya formalitas saja. Kami lihat tanggapannya bahwa tidak dapat diterima, obskur libel, itu dakwaan tidak jelas. Jadi kami rasa tidak perlu ada tanggapan material yang kami sampaikan karena ini sudah ranahnya jaksa. Kami sih mengapresiasi untuk jaksa penuntut umum sudah sangat baik membuka dan menjelaskan di persidangan mengenai dakwaan yang sangat runtut, sehingga kami tidak perlu menambahkan komentar lebih lanjut. Cuma mungkin sebaiknya pihak penasihat hukumnya Mbak Ayu dan Ayu lebih bersiap-siap lagi kalau memang mau mendapatkan keringanan dari majelis hakim, karena kami lihat dakwaannya sangat baik, runtut dan detail mengenai tindak pidana yang dilakukan kepada klien kami. Itu mungkin dari kami. Ini kan dari pihak kuasa hukumnya Ayu sendiri kemarin bilang bahwa ini sekali bunda diedit sama persidangan. Itu gimana sih Pak? Kalau kehadiran Bu Ashanti maupun Pak Anang itu kewenangannya majelis hakim, karena ini sudah persidangan. Kami sebagai kuasa hukum pasti akan terus mendorong dan memberikan advice bahwa kita harus mengikuti proses hukum. Kami tidak ada ketakutan sih kalau Bu Ashanti atau Mas Anang harus hadir. Cuma memang Mas Anang dan Mbak Ashanti kalau nggak salah lagi di luar kota. Pihak sana kan mengatakan juga bilang pengen mediasi, tapi respon dari pihak Ashanti sendiri nggak ada respon atau gimana? Wah, kalau mediasi kita pasti selalu baik kok dari awal. Kita menanggapi, kita sampaikan juga pesan-pesannya. Cuma memang pidana nggak bisa disamakan sama perdata. Jadi tim kami ada Pak Birawa, Pak Jordi, dan Pak Sadis Mbak Devina kemarin juga sudah mengikuti persidangan di perdata. Kalau perdata memang kita pasti ada mediasi kok, dan kita kooperatif kok. Cuma yang untuk pidana kan restoratif justice-nya di pihak kejaksaan, jadi kami tidak bisa komentar lebih lanjut untuk itu. Kalau kooperatif, kita kooperatif banget, kita siapin kopi, macam-macam, ngobrolnya juga enak kok waktu itu sebelum bulan puasa. Bang, tadi kan abang bilang dakwaannya tersusun rapi. Kalau boleh tahu, mungkin ini sudah ranah jaksa kan? Apa aja sih dakwaan dari jaksa sendiri untuk Ayu? Kan sudah pada tahap resepsi ya Bang? Yeah. Seperti apa sih perkembangan sidangnya sendiri gitu? Yang kami tahu, kami catat di sini ada dakwaan ke-1 pasal 263 ayat 1 tentang pemalsuan surat, junto pasal 65 perbarengan dengan pihak-pihak lainnya, dan dakwaan kedua ada 374 penggelapan dalam jabatan, dakwaan kelima ada 372 penggelapan biasa, dan yang keempat ada juga tentang pasal 391 ayat 1 yang KUHP baru tentang pemalsuan surat juga. Jadi dakwaannya sih ada kumulatif alternatif nih, ada 4 yang didakwakan oleh jaksa. Makanya kami sangat berharap penasihat hukum mending fokus di material, nggak usah komentar macam-macam. Dakwaannya nih menurut saya cukup perlu energi yang baik biar bisa membuktikan, biar nggak fitnah-fitnah lagi. Mas Anang, Mbak Ashanti, ini dakwaannya jelas kok, runtut kok. Gitu. Mungkin Pak Birawa ada yang mau ditambahkan? Ya, kami sekali lagi di sini sangat mengapresiasi kinerja dari rekan-rekan kejaksaan, dan kami sepenuhnya percaya pada proses hukum yang berlangsung.
Dan kami juga berharap mungkin di sini dalam bulan suci Ramadan 2026 dari pihak Ibu Ayu serta tim penasihat hukumnya dapat melalui proses ini juga dengan baik ya, sehingga kedepannya kita mendapatkan hasil yang sangat terang serta keadilan juga dapat dicapai. Tapi sekali lagi di sini kami akan terus mengawal dan memantau seluruh proses persidangan pidana ini sampai selesai. Oke. Bang, kalau boleh tahu kan Ayu sudah mengajukan eksepsi ya, Iya. katanya. Boleh tahu nggak sih eksepsi apa yang diajukan oleh Ayu? Mungkin dari pihak Ashanti mengetahui. Ya, tadi sudah kita sampaikan sebelumnya, sebenarnya mereka poinnya hanya 2 eksepsinya tuh. Dakwaan tidak dapat diterima, tapi menurut kami uraiannya juga tidak terlalu baik. Dakwaan tidak jelas atau obskur libel. Jadi menurut saya mereka menanggapi dakwaan jaksa yang cukup runtut tadi, ada 4 dakwaan kumulatif alternatif, tapi mungkin kalau nggak salah kata rekan kami yang di persidangan, yang hadir di persidangan hanya 7 halaman apa 6 halaman gitu eksepsinya. Jadi ya biar teman-teman menilai sendiri. Sekali lagi kami akan sangat membatasi komentar materi hukumnya karena ini sudah ranahnya kejaksaan gitu. Pihak Ayu berkeinginan untuk dibebaskan, mungkin seperti apa tanggapannya biar Wah, lebih kalau membebaskan itu kan balik lagi ada kewenangannya di majelis hakim. Sekarang ini sudah sidang restoratif justice, kalaupun memang mereka menggaungkan itu harusnya dari awal banget. Kami selalu peringatkan sebelum ada laporan polisi, kalau yang minta maaf ya minta maaf yang benar gitu. Jadi kami sih tidak akan komentar lebih lanjut lah untuk itu, Mbak. Tadi disebutkan bahwa pihak Ayu kan bilang dakwaan tidak jelas ya. Karena padahal menurut kuasa hukum Ashanti itu dakwaan itu jelas ya, penggelapan, contohnya penggelapan tanda tangan itu ada buktinya lengkap ya Bang ya. Iya, sangat jelas. Jadi makanya kami saja sekilas tim kami riset tadi di SIPP langsung menemukan ada 4 dakwaan kumulatif alternatif ini. Jadi kami rasa kok dakwaannya jaksa sangat jelas dan sangat bisa diterima. Cuma ya memang mungkin template untuk pembelaan yang harus dilakukan penasihat hukum kami memahami profesionalitasnya. Cuma ya mungkin lebih fokus nanti di pembuktian aja gitu. Tadi disebutkan ada 7 halaman apa 6 halaman. Iya, informasi rekan kami yang ke sana katanya 6 halaman. Itu artinya apa, kurang banyak atau Biar majelis hakim yang menilai, kami hanya menyampaikan faktanya. Oke. Tapi Bang, sejauh ini komunikasi dengan Bunda dan Mas Anang maksudnya berkeinginan untuk datang langsung, dan Ayu bilang dia cuma minta permintaan maaf. Seakan-akan Bunda sama Mas Anang yang salah gitu. Iya, makanya kami balik lagi mematuhi semua perintah pengadilan. Kalau pengadilan memang mengharuskan Bu Ashanti, Mas Anang ataupun pengurus PTHI hadir, kami siap hadir. Dan untuk bilang kita yang minta maaf aneh. Ini yang didakwa siapa Bu? Kita yang disuruh minta maaf. Ini yang bikin mungkin salah satu perdamaian nggak mungkin tercapai gitu. Nggak ada yang mau ngaku. Gitu ya. Bang, bisa dibilang tuh melihat dari sikap kalian pihak sana ya Bang, tidak mau meminta maaf, malah yang Abang suruh minta maaf. Gimana nih Bang melihatnya terlalu kekeh banget Bang? Iya, dari awal kami sudah menyatakan di preskon pertama kami, saya Pak Biro, Pak Sony dan teman-teman Badranaya sudah menyampaikan bahwa Bu Ashanti prinsipnya sudah memaafkan. Namun proses hukumnya juga harus tetap berjalan. Proses hukum ini sudah berkali-kali Bu Ayu ini kok maju mundur, katanya mau damai, tapi niat damainya ini selalu kontradiktif sama action dari dia dan tim hukumnya. Ini yang kami sangat sayangkan. Jadi mungkin penyidik waktu itu tidak melihat ada alasan harus restoratif justice jadinya. Mungkin perlu latihan lagi atau perlu ketulusan lagi lah untuk sadar bahwa memang ini salah. Apa mungkin kalau nunggu putusan kali baru sadar dia salah? Tapi hingga saat ini sudah ada indikasi untuk ganti rugi nggak sih dari pihak Ayu sendiri ke pihaknya Bunda? Komunikasi ke klien kami langsung kami kurang tahu, tapi ke kami tidak dapat informasi untuk ganti kerugian atau apapun ya. Ini sudah ranah pidana, jadi biarkan ini berjalan di ranah pidana. Bang, selain laporannya ada laporan-laporan lain nggak yang berjalan?
masih berjalan. Laporan kami masih banyak nih, teman-teman udah siapkan, udah memprediksi teman-teman akan menanyakan ini. Kita yang kami sebagai pelapor itu masih ada di Polda pasal 310 311 juga, terus ada di Polda lagi pasal 45 ayat 4 UU ITE. Jadi kami sih masih terus mendorong perkara ini juga ya. Terkait update-nya gimana mungkin Bang, laporan-laporan sejauh ini? Kami terus mengawal, seperti Pak Birawa tadi sampaikan, Badan Naya terus mengawal laporan ini. Kalau yang mereka laporin kita ya kita juga kooperatif terus kok. Tapi tidak ada pencabutan laporan ya untuk yang sisa laporan itu atau seperti apa Bang? Karena kan Ayu sudah ada di pidana sekarang gitu. Ya kami sih pasti ada sempat menawarkan solusi-solusi sebagai bentuk kami kesian juga, Bu Ashanti juga kesian sebenarnya sama proses ini. Tapi ya teman-teman sendiri, teman-teman media lihat, malah mereka nyuruh kita minta maaf. Gimana kita mau nyabut, orang mereka nyuruh kita minta maaf. Kalau kita ini udah pakai hati banget loh, Bu Ashanti. Kita dari materi hukum sangat kuat, dakwaannya ada 4 berlapis. Tapi Bu Ashanti sempat kasih tahu kita bahwa coba yang laporan kita di Polda dipertimbangkan dicabut. Tapi pihak sana juga tidak mau ada win-win di situ, ya kami tetap lanjut sesuai dengan koridor yang seharusnya. Itu kali ya. Yang di Polda 310 pencemaran nama baik ya Pak? Ya 310 dan atau 311 KUHP. Oke? Oke guys. Oke, Pak Birawa, teman-teman ada tambahan? Cukup ya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Belum